Di bawah bayang-bayang sumur tua, seorang anak kecil mendengar panggilan lembut. Dimas. Suara itu datang dari kegelapan, dingin dan mengundang. Ketika ia melangkah lebih dekat, ibunya berteriak, "Jangan," tapi terlambat. Sesuatu telah meraihnya. Keluarga Andi tak pernah menyangka rumah tua yang mereka pilih sebagai pelarian akan membuka pintu bagi arwah penasaran yang haus teman. Setiap malam tangisan samar terdengar dan setiap bayangan di kaca membawa pesan mengerikan. Turunlah bersamaku, bisakah mereka melarikan diri atau akankah mereka menjadi korban berikutnya? Tidak semua yang terkubur mati sepenuhnya. Kadang mereka hanya menunggu. Pak Andi membelokkan mobilnya ke jalan sempit yang berdebu. Kedua roda mobil berderit pelan saat melewati jalan tanah yang tak pernah dirawat. Di samping kanan dan kiri, pepohonan tinggi menjulang dengan ranting-rantingnya yang tampak seperti tangan-tangan kurus yang mencoba meraih mereka. Santi, istrinya, duduk di kursi penumpang sambil memegang peta yang sudah mulai pudar. Matanya sesekali menoleh keluar jendela, tapi lebih sering terpejam karena rasa lelah setelah 5 jam perjalanan dari Jakarta. "Ini benar-benar tempat yang tenang," kata Andi, mencoba menyembunyikan keraguan dalam suaranya. Ia menepuk-nepuk, kemudi beberapa kali sebelum melanjutkan, "Kita butuh ini, San, untuk Dimas." Di kursi belakang, Dimas, bocah laki-laki berusia 8 tahun, tampak lesu. Ia duduk diam, hanya sesekali menguap atau memainkan mainan plastik yang ia bawa. Sejak insiden di sekolah lama yang membuatnya harus dipindahkan, Dimas jarang bicara. Dan hari ini, bahkan kegembiraan anak-anak tentang rumah baru tak muncul di wajahnya. Setelah melewati jalan berliku yang tampak semakin sunyi, mereka akhirnya sampai di depan rumah tua itu. Bangunan 2 lantai dengan cat yang sudah mengelupas menyambut mereka. Ada pagar besi yang berkarat dan halaman depan yang ditumbuhi rumput liar. Terlihat jelas bahwa rumah ini sudah lama tak berpenghuni. Namun, bagi keluarga kecil ini, rumah ini adalah harapan baru. "Tidak buruk," komentar Santi, meski nadanya tidak terdengar yakin. Ia turun dari mobil dan memandang sekeliling. Udara di sini dingin, meskipun matahari masih bersinar cukup terang. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah yang entah kenapa terasa sedikit asing. Beberapa saat kemudian, seorang pria paruh baya mendekat. Pak Darto, tetangga terdekat yang tinggal beberapa ratus meter dari situ. Ia tersenyum ramah, namun matanya terlihat waspada ketika bertemu Andi dan Santi. "Selamat datang. Ini rumahnya bagus ya," ucap Pak Darto. Suaranya terdengar hangat, tapi ada nada lain yang sulit didefinisikan. "Saya dengar kalian pindah dari Jakarta," Andi mengangguk. "Iya, Pak. Kami cari suasana yang lebih tenang untuk Dimas." Pak Darto mengangguk-angguk, lalu pandangannya beralih ke halaman belakang rumah. Ia berdiri diam selama beberapa detik sebelum berkata, "Oh iya, satu hal penting. Jangan biarkan anak-anak mendekati sumur di belakang rumah kalau malam, terutama kalau sendirian." Santi mengerutkan dahi. "Sumur? Kenapa?" Pak Darto ragu sejenak, lalu menggaruk-garuk kepala. "Itu, ceritanya panjang, tapi banyak yang bilang sumur itu angker. Ada yang bilang ada orang yang bunuh diri di situ dulu. Tapi, ya, mungkin cuma cerita orang-orang." Ia tertawa canggung, tapi sorot matanya tidak ikut tertawa. "Pokoknya, hati-hati saja." Andi dan Santi saling bertukar pandang. Andi mencoba tersenyum santai. "Makasih atas peringatannya, Pak. Kami pasti hati-hati." Setelah Pak Darto pergi, keluarga itu mulai membongkar barang-barang dari mobil. Dimas yang awalnya diam, tiba-tiba terlihat penasaran dengan halaman belakang. Ia berjalan ke arah sana tanpa bicara, meninggalkan orang tuanya yang sibuk mengangkut kardus. Di halaman belakang, Dimas menemukan sumur tua itu. Sumur itu dikelilingi oleh batu bata yang sudah retak-retak. Ada kayu lapuk yang menutupi mulut sumur, dan sebuah ember tua tergeletak di sampingnya. Dimas berdiri di tepi sumur, memandang ke dalam. Suara air menetes samar-samar terdengar dari dalam kegelapan. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tapi juga menarik. Matanya menyipit, mencoba melihat lebih dalam. Namun, tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar dari balik pohon besar di samping sumur. Dimas menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang bergerak pelan, menyibakkan daun-daun kering di tanah. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, tapi tak ada yang bisa dilihatnya selain bayangan pepohonan yang bergoyang. "Dimas,"
panggil Santi dari kejauhan. "Jangan ke sana sendirian." Dimas mundur perlahan, matanya masih menatap sumur itu dengan rasa penasaran yang tak terucapkan. Ketika ia berbalik untuk kembali ke rumah, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti gerakannya. Sensasi itu membuatnya berlari kecil menuju ibunya, meski ia tak tahu apa yang sebenarnya ia takuti. Malam harinya, saat keluarga itu tidur di kamar yang belum sepenuhnya rapi, Santi terbangun oleh suara samar tangisan. Ia berusaha mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasinya. Namun, suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Tangisan itu berasal dari halaman belakang, dari arah sumur. Santi menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah angin. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan ia mulai menyadari, mungkin peringatan Pak Darto bukan sekadar omong kosong. Hari kedua di rumah tua berjalan lebih tenang dibandingkan hari pertama. Matahari pagi menyinari halaman depan dan angin yang bertiup terasa lebih hangat. Andi dan Santi sibuk membersihkan rumah, mengatur furnitur, dan menata barang-barang mereka. Namun, Dimas tampaknya tidak tertarik membantu. Ia duduk di teras belakang, memandangi sumur tua dengan raut wajah yang sulit dibaca. "Dimas, ayo bantu Mama," panggil Santi dari dalam rumah. Suaranya terdengar lelah tapi penuh kesabaran. "Nanti, Ma," jawab Dimas tanpa menoleh. Matanya tetap tertuju pada sumur itu, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya lebih dari sekadar sebuah struktur tua yang ditinggalkan. Santi menghela napas. Ia mencoba melupakan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui pikirannya sejak malam tadi. Suara tangisan itu masih terngiang di telinganya. Tapi ia tak ingin membuat Dimas semakin cemas. Sejak insiden di sekolah lama, anaknya menjadi lebih sensitif. Mungkin, pikir Santi, Dimas hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai condong ke barat, Dimas akhirnya berdiri dan berjalan menuju sumur. Ia berjongkok di tepi sumur, menatap ke dalam kegelapan yang pekat. Suara air menetes terdengar samar-samar, seperti bisikan pelan yang tak bisa dimengerti. "Hei!" Suara itu membuat Dimas tersentak. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya pepohonan yang bergoyang pelan ditiup angin. Namun, beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. "Hei, kamu mendengarku?" Dimas memutar tubuhnya. Di balik pohon besar di samping sumur, ia melihat seorang gadis kecil berdiri. Gadis itu mengenakan gaun putih, yang kusut dan rambut panjang hitam yang terurai hingga pinggangnya. Wajahnya pucat, tapi senyumnya terlihat ramah. "Kamu siapa?" tanya Dimas, heran. "Aku Ayu," kata gadis itu. Suaranya lembut, tapi sedikit datar. "Aku tinggal di sini." Dimas mengerutkan dahi. "Di mana? Aku nggak lihat rumah lain." Ayu tersenyum tipis. Di dalam sumur, Dimas terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tapi tidak bisa menjelaskan apa. Ayu tampak seperti teman baru, meskipun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatnya merinding. Matanya kosong, seperti kaca yang tak merefleksikan apapun. "Kenapa kamu di dalam sumur?" tanya Dimas akhirnya. Ayu mengangkat bahu. "Aku sudah lama di sini, sendirian. Kamu mau main denganku?" Dimas ragu sesaat, tapi ketika Ayu mengulurkan tangannya, ia merasa dorongan aneh untuk menerimanya. Ia mengangguk pelan. "Boleh." Sejak saat itu, Dimas sering bermain di halaman belakang bersama Ayu. Ia akan duduk di tepi sumur, berbicara dengan Ayu tentang banyak hal, tentang sekolah lamanya, tentang keluarganya, tentang bagaimana ia merasa kesepian. Ayu selalu mendengarkan dengan sabar, meskipun ia jarang memberikan jawaban panjang. Kadang-kadang, ia hanya tersenyum atau mengangguk. Namun, Santi mulai merasa ada yang tidak beres. Setiap kali ia memanggil Dimas, anaknya selalu terlihat berbicara sendiri di dekat sumur. Ketika ditanya, Dimas hanya berkata, "Aku lagi ngobrol sama Mbak Ayu." "Mbak Ayu siapa?" tanya Santi. Alisnya bertaut. "Teman baru aku," jawab Dimas santai. "Dia baik." Santi menatap Dimas dengan cemas. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi anak-anak. Tapi ketika ia melihat Dimas tertawa-tawa sendiri di dekat sumur, sementara matanya memancarkan kebahagiaan yang tidak biasa, dia mulai merasa tidak yakin. Suatu sore, Santi memutuskan untuk menghampiri Dimas. Ia berdiri di ambang pintu belakang,
memperhatikan anaknya yang sedang bermain di dekat sumur. Dimas tampak berbicara dengan seseorang, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. "Dimas, siapa yang kamu ajak bicara?" tanya Santi. Suaranya berusaha terdengar ringan. Dimas menoleh dan menunjuk ke arah sumur. "Mbak Ayu." Santi memandang ke arah yang ditunjuk Dimas. Matanya menyipit, mencoba melihat lebih jelas. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangan pohon dan kegelapan dalam sumur. Tak ada siapa-siapa. "Mbak Ayu ada di mana, Mas?" tanya Santi, berusaha tersenyum. "Di situ," kata Dimas, menunjuk lagi. Kali ini, nadanya terdengar agak kesal. "Kenapa? Mama nggak bisa lihat dia?" Santi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba tetap tenang, tapi ada sesuatu dalam nada suara Dimas yang membuatnya merinding. Ia menggeleng pelan. "Ayo masuk, Mas. Sudah sore." Dimas menggeleng keras-keras. "Enggak, aku mau main sama Mbak Ayu." Santi mendekati Dimas dan menarik tangannya dengan lembut. "Besok lagi, ya. Sekarang kita masuk." Dimas menolak, tapi akhirnya ia menyerah setelah Santi berjanji akan membelikannya es krim jika ia mau masuk. Saat mereka berjalan menuju rumah, Santi menoleh ke arah sumur. Entah kenapa, ia merasa ada sepasang mata yang mengamati mereka dari dalam kegelapan. Malam harinya, saat keluarga itu tidur, Santi terbangun oleh suara langkah kaki pelan di luar jendela. Ia membuka mata perlahan, hatinya berdebar-debar. Suara itu terdengar mendekat, lalu berhenti tepat di bawah jendela. Ia menahan napas, berusaha mendengarkan lebih jelas. Tiba-tiba, suara tangisan samar terdengar lagi. Kali ini, suara itu lebih dekat, lebih jelas. Dan entah kenapa, suara itu terdengar seperti suara seorang anak kecil yang memanggil-manggil. "Dimas." Suara itu berbisik pelan. Santi langsung duduk tegak, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Dimas yang sedang tidur di kasur. Sebelahnya, anak itu tampak tenang, tapi bibirnya bergerak-gerak pelan, seperti sedang berbicara dalam tidurnya. "Mbak Ayu?" gumam Dimas pelan. Santi merasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres dengan teman baru anaknya itu. Malam itu, Santi tak bisa tidur. Suara tangisan samar yang terdengar dari halaman belakang terus terngiang di kepalanya. Ia berbaring di samping Andi, yang sudah tertidur pulas dengan napas teratur. Sementara itu, Dimas tampak tenang di kasurnya yang kecil, meski bibirnya masih sesekali bergerak seperti sedang berbicara dalam tidurnya. Santi menatap langit langka, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya imajinasi. Tapi rasa penasaran dan ketakutan terus menggerogoti pikirannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil selimut tipis dan melangkah keluar kamar dengan hati-hati, berusaha tidak membangunkan suaminya. Di ruang tamu, yang remang-remang, Santi duduk di sofa tua yang mereka bawa dari Jakarta. Udara malam terasa dingin, meskipun jendela-jendela telah ditutup rapat. Ia memeluk selimutnya erat-erat, mencoba menghangatkan tubuhnya yang gemetar. Matanya terpaku pada jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Di luar, bayangan pepohonan bergoyang pelan, seolah menari-nari di bawah cahaya bulan pucat. Tiba-tiba, Santi merasa ada sesuatu yang aneh. Sebuah suara pelan, seperti bisikan, terdengar dari arah sumur. Ia menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan-bayangan gelap yang bergerak perlahan. Namun, suara itu semakin jelas. Kali ini, bukan tangisan, melainkan suara ratapan seorang wanita yang penuh kesedihan. "Tolong, aku ingin keluar." Santi membeku. Jantungnya berdebar, kencang, dan nafasnya mulai tersengal. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin atau efek dari kelelahan. Tapi suara itu terdengar begitu nyata, begitu dekat, seolah datang dari balik jendela. "Apa kamu mendengarku?" Suara itu kembali terdengar, lebih keras kali ini. Santi menutup telinganya dengan kedua tangan, berharap suara itu akan hilang. Namun, alih-alih menghilang, suara itu malah semakin kuat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya, memaksanya untuk melihat keluar jendela. Perlahan-lahan, ia membuka matanya. Di balik jendela, sosok seorang wanita berdiri di dekat sumur. Wanita itu mengenakan gaun putih yang compang-camping, rambutnya panjang dan hitam pekat, menutupi wajahnya yang pucat. Tubuhnya tampak tembus pandang, seperti asap yang berkumpul menjadi satu.
Matanya kosong, seperti lubang hitam yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Santi terpekik pelan. Ia mundur menjauh dari jendela, hampir terjatuh dari sofa. Tapi ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah menghilang. Hanya ada kegelapan dan bayangan pohon yang bergoyang pelan. Esok paginya, Santi menceritakan pengalaman mengerikannya kepada Andi. Awalnya, Andi hanya mendengarkan dengan alis bertaut, mencoba tetap rasional. Mungkin kamu cuma lelah, San. Atau mungkin mimpi buruk, katanya, mencoba menenangkan istrinya. Namun Santi bersikeras. Aku nggak mimpi, Mas. Aku benar-benar melihatnya. Dia ada di dekat sumur. Andi menghela napas panjang. Ia tahu, istrinya bukan orang yang mudah dibohongi oleh imajinasinya sendiri. Setelah beberapa saat termenung, ia akhirnya berkata, "Oke, aku percaya kamu. Tapi kita harus cari tahu dulu tentang sumur itu." Siang harinya, Andi dan Santi memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sejarah rumah dan sumur tua itu. Mereka mengunjungi warung kecil milik Pak Darto, tetangga terdekat mereka. Warung itu tampak ramai oleh warga desa yang duduk-duduk sambil minum teh manis. "Pak Darto, boleh kami tanya soal sumur di halaman belakang?" kata Andi setelah memesan 2 cangkir teh. Pak Darto yang sedang menyapu halaman warungnya menghentikan gerakannya. Ia menatap Andi dan Santi dengan ekspresi serius. "Oh itu, ya ceritanya memang agak seram," katanya pelan, seolah takut didengar orang lain. "Kami penasaran," kata Santi. "Ada yang bilang kalau ada orang yang bunuh diri di situ." Pak Darto mengangguk pelan. "Benar, itu dulu, sekitar 50 tahun yang lalu. Ada seorang gadis bernama Ayu. Dia tinggal di rumah itu sama keluarganya. Konon, dia jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Orang tuanya nggak peduli, pacarnya juga kasar. Akhirnya, dia nggak tahan lagi dan memutuskan untuk bunuh diri di sumur itu." Santi menelan ludah. "Lalu, kenapa katanya ada anak-anak yang hilang?" Pak Darto tampak ragu sejenak. "Itu, ceritanya lebih seram lagi. Katanya, arwah Ayu nggak tenang. Dia merasa kesepian di dunia bawah, jadi dia sering menculik anak-anak untuk menemaninya. Ada beberapa kasus anak yang hilang dulu, tapi nggak ada yang tahu pasti apakah itu benar-benar karena Ayu atau cuma kebetulan." Andi dan Santi saling bertukar pandang. Mereka tak tahu harus berkata apa. Setelah berterima kasih kepada Pak Darto, mereka kembali ke rumah dengan beban yang semakin berat di hati. Malam harinya, Santi kembali bermimpi. Kali ini, mimpinya lebih jelas. Ia melihat dirinya berdiri di tepi sumur, menatap ke dalam kegelapan. Suara tangisan terdengar dari dalam sumur, disertai dengan jeritan seorang wanita yang meminta tolong. Matahari lenyap, digantikan oleh kegelapan, pekat yang menyesakkan. "Bebaskan aku!" Suara itu berkata dengan nada memohon. "Atau aku akan membawanya pergi." Santi terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke arah Dimas, yang masih tidur dengan tenang. Tapi ketika ia melihat lebih dekat, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin. Di bawah kasur Dimas, terlihat tangan kecil yang pucat meraih-raih ke arahnya. Tangan itu tampak transparan, seperti kabut yang menggumpal. Dan sebelum Santi sempat bereaksi, tangan itu menghilang, meninggalkan bekas dingin yang menusuk tulang. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Santi bangun dengan mata yang sayu dan kepala, penuh dengan mimpi buruk semalam. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang menyelimutinya. Tapi, bayangan tangan pucat di bawah kasur Dimas terus terngiang di benaknya. Ketika ia melihat Dimas duduk di meja makan, tampak tenang sambil memakan roti panggangnya, Santi merasa lega sejenak. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mata anaknya. "Mas, sudah siap sekolah?" tanya Andi sambil menepuk pundak Dimas pelan. Dimas hanya mengangguk tanpa bicara, matanya kosong, seperti orang yang sedang melamun. Ia tak tersenyum atau bereaksi seperti biasanya ketika ayahnya berbicara padanya. Santi mengamati Dimas dari kejauhan. Anak itu tampak berbeda, lebih pendiam, lebih murung, dan seringkali menatap ke arah jendela belakang dengan ekspresi datar. Bahkan saat mereka berusaha mengajaknya berbicara, Dimas hanya menjawab dengan kalimat singkat atau mengangguk tanpa antusiasme. Setelah sarapan, Santi memutuskan untuk mengantar Dimas ke sekolah. Di mobil, ia mencoba mengajak anaknya berbicara,
ingin memastikan bahwa Dimas baik-baik saja. "Mas, kamu kenapa? Ada masalah di sekolah?" tanya Santi. Suaranya lembut, namun penuh kekhawatiran. Dimas menggeleng pelan tanpa menoleh. "Nggak ada apa-apa, Ma. Kamu sering ngobrol sama Mbak Ayu ya? Dia temanmu yang di sumur itu." Lanjut Santi, mencoba membuka pembicaraan. Tiba-tiba Dimas menoleh cepat. Matanya menyipit seperti marah atau tersinggung. "Jangan ganggu Mbak Ayu," katanya dengan nada tajam yang tak pernah Santi dengar sebelumnya. Santi terdiam, jantungnya mulai berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri dan berkata pelan, "Iya, maaf ya Mas, Mama cuma khawatir." Dimas kembali diam, memandang keluar jendela mobil. Tapi kali ini, wajahnya tampak tegang, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Sore harinya, setelah pulang sekolah, Dimas langsung menuju halaman belakang tanpa bicara. Ia duduk di tepi sumur, memandangi kayu lapuk yang menutupi mulut sumur. Santi mengamati dari kejauhan, hatinya dipenuhi rasa cemas. Ia mendekati Dimas perlahan, berusaha tidak membuat anaknya terkejut. "Mas, ayo masuk, udah sore," kata Santi dengan nada lembut. Dimas tak menjawab, matanya tetap tertuju pada sumur. Setelah beberapa detik, ia akhirnya berbisik pelan, "Mbak, ayo bilang aku harus masuk." Santi merasa tubuhnya membeku. "Masuk kemana?" "Ke dalam sumur," jawab Dimas datar, seolah itu adalah hal yang wajar. Santi panik. Ia menarik lengan Dimas dengan cepat, hampir seperti refleks. "Jangan omong sembarangan, Mas. Kamu nggak boleh main-main sama sumur itu." Dimas menatap ibunya dengan mata kosong. "Kenapa, Ma? Mbak Ayu bilang dia kesepian." Suara Dimas begitu dingin, begitu asing. Santi merasa seperti sedang berbicara dengan orang lain, bukan dengan anaknya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Ayo masuk, Mas. Jangan di sini lagi." Kali ini, Dimas tak menolak. Ia berdiri dengan gerakan lambat, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali. Saat mereka masuk ke rumah, Santi melihat sekilas ke arah sumur. Entah kenapa, ia merasa ada sepasang mata yang mengamati mereka dari dalam kegelapan. Malam, harinya, suasana di rumah semakin suram. Dimas duduk di ruang tamu, matanya kosong menatap televisi yang bahkan tidak menyala. Andi dan Santi saling bertukar pandang, mencoba mencari cara untuk menghadapi situasi ini. "Aku nggak tahu apa yang harus kita lakukan," kata Santi dengan suara bergetar. Dia seperti bukan Dimas lagi. Andi menghela napas panjang. Mungkin kita harus cari bantuan. Mungkin paranormal bisa membantu." Santi mengangguk pelan, meski dalam hatinya ia masih ragu. Tapi ketika mereka memutuskan untuk tidur, keanehan baru terjadi. Suara tangisan samar terdengar lagi dari halaman belakang. Kali ini, suaranya lebih keras, lebih menyayat hati. Santi bangkit dari tempat tidur, hatinya dipenuhi rasa takut. Ia berjalan ke arah jendela, berusaha melihat ke halaman belakang. Di dekat sumur, ia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri, menatap ke arah rumah dengan mata kosong. Wanita itu tampak seperti asap yang bergerak pelan, tapi aura kesedihannya begitu kuat hingga membuat Santi gemetar. "Cepat, bebaskan aku." Suara itu terdengar pelan, seperti bisikan angin. Santi mundur menjauh dari jendela, napasnya tersengal-sengal. Ia berbalik dan melihat Dimas berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata kosong. "Mbak Ayu memanggilku," kata Dimas pelan, lalu berlari menuju pintu belakang. Santi berteriak, "Dimas, jangan!" Ia mengejar anaknya dengan panik. Ketika mereka sampai di halaman belakang, Dimas sudah berdiri di tepi sumur. Tangannya meraih kayu lapuk yang menutupi mulut sumur. "Mas, jangan!" teriak Santi sambil menarik tubuh Dimas. Tapi tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, menyibakkan daun-daun kering di tanah. Santi merasa ada kekuatan gaib yang menarik Dimas. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencoba menyeret anaknya ke dalam sumur. Dengan segenap tenaganya, Santi menarik Dimas menjauh dari sumur. Mereka berdua jatuh ke tanah, napas mereka tersengal-sengal. Ketika Santi menoleh ke arah sumur, ia melihat bayangan wanita berbaju putih menghilang ke dalam kegelapan. Suara tangisannya perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang mencekam. Santi memeluk Dimas erat-erat, air mata mengalir deras di pipinya. Ia tahu mereka tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Tapi bagaimana caranya mereka bisa melawan
Kekuatan yang semakin kuat ini? Hari-hari berikutnya di rumah tua itu semakin berat bagi keluarga Andi. Santi hampir tidak bisa tidur, selalu waspada terhadap setiap suara kecil yang datang dari halaman belakang. Dimas, yang biasanya penuh energi, kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri, pendiam, murung, dan seringkali menatap kosong ke arah sumur. Bahkan saat diajak bicara, responnya sangat minim, seolah pikirannya ada di tempat lain. Andi mencoba tetap tenang, tapi ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Setelah insiden malam itu, ketika Dimas nyaris tertarik ke dalam sumur oleh kekuatan gaib, Andi memutuskan untuk mengambil tindakan lebih serius. Ia tahu mereka membutuhkan bantuan dari orang yang memahami dunia gaib. Pagi itu Andi pergi ke warung Pak Darto lagi. Kali ini, ia datang dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Pak Darto, saya dengar ada paranormal di desa ini. Apakah Bapak tahu siapa yang bisa membantu kami? Pak Darto tampak ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Ada satu orang, namanya Mbak Rani. Dia tinggal di ujung desa, dekat sawah. Tapi hati-hati, ya Mas. Mbak Rani bukan orang sembarangan. Kalau dia bilang sesuatu, percayalah. Andi mengucapkan terima kasih dan langsung menuju alamat yang diberikan Pak Darto. Rumah Mbak Rani tampak sederhana, tapi ada aura mistis yang menyelimuti tempat itu. Di halaman depan, ada patung-patung kecil yang dikelilingi dupa yang masih menyala. Andi mengetuk pintu dengan hati-hati, dan tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya muncul. Wanita itu mengenakan kebaya hitam, dan rambutnya disanggul rapi, matanya tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Andi. Ada apa? Tanya Mbak Rani dengan nada datar. Andi menjelaskan situasi mereka, rumah tua, sumur angker, dan perilaku aneh Dimas. Mbak Rani mendengarkan dengan ekspresi serius, sesekali mengangguk pelan. Ketika Andi selesai berbicara, Mbak Rani berkata, sumur itu sudah lama menjadi tempat penampungan energi negatif. Arwah Ayu belum tenang karena dendamnya terlalu besar. Jika tidak ditangani dengan benar, dia akan terus mencari pengganti. Pengganti? Tanya Andi, suaranya bergetar. Iya, jawab Mbak Rani. Dia butuh seseorang untuk menemaninya di dunia bawah. Biasanya, anak-anak menjadi targetnya, karena mereka lebih rentan secara spiritual. Andi merasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Ia langsung meminta bantuan Mbak Rani untuk datang ke rumah mereka. Mbak Rani setuju, tapi dengan satu syarat. Ritual harus dilakukan pada tengah malam, saat energi gaib paling kuat. Malam harinya, Mbak Rani tiba di rumah Andi. Ia membawa beberapa benda aneh, dupa, garam, lilin hitam, dan sebuah kain putih yang tampak kuno. Santi dan Andi memperhatikan setiap gerakan Mbak Rani dengan cemas. Dimas duduk di ruang tamu, matanya kosong, seperti tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Mbak Rani meminta keluarga itu untuk berkumpul di halaman belakang. Ia mulai membakar dupa dan meletakkan lilin hitam di sekeliling sumur. Suasana malam itu begitu dingin, meskipun langit cerah tanpa awan. Angin berhembus pelan, membawa aroma asap dupa yang menusuk hidung. Keluarga ini harus tetap bersama, kata Mbak Rani dengan suara tegas. Jangan biarkan anak itu sendirian, bahkan sebentar pun tidak boleh. Santi dan Andi mengangguk meski mereka masih gemetar. Mbak Rani kemudian berdiri di tepi sumur dan mulai membaca mantra dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Suaranya bergetar, seperti bergema di udara malam. Beberapa saat kemudian, suara tangisan samar terdengar dari dalam sumur. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, membuat lilin-lilin goyang hebat. Santi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melihat bayangan putih bergerak di balik pohon besar di samping sumur. Bayangan itu semakin jelas. Sosok seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Aku butuh teman. Suara itu terdengar pelan, tapi penuh kesedihan. Mbak Rani tidak berhenti membaca mantra. Tangannya mulai bergetar, seperti sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Santi dan Andi saling berpegangan erat, mencoba melindungi Dimas yang berdiri di antara mereka. Namun tiba-tiba Dimas melepaskan diri dari genggaman mereka. Ia berlari ke arah sumur sambil berteriak, "Mbak Ayu memanggilku." Santi berteriak histeris, "Dimas, jangan!" Andi mencoba mengejar anaknya, tapi sosok wanita berbaju putih itu muncul di depan sumur, menatap Dimas dengan mata kosong. Wanita itu mengulurkan tangannya, seperti ingin menarik Dimas masuk ke dalam sumur. "Tidak!"
teriak Mbak Rani dengan suara keras. Ia melemparkan segenggam garam ke arah sumur. Garam itu berkilauan seperti api, dan sosok wanita itu mundur beberapa langkah menjerit kesakitan. Mbak Rani kembali membaca mantra dengan cepat, suaranya semakin keras. Cahaya lilin-lilin hitam mulai berkedip-kedip, seperti dipengaruhi oleh kekuatan gaib yang kuat. Akhirnya, dengan satu jeritan terakhir, sosok wanita itu menghilang ke dalam kegelapan sumur. Suasana malam itu kembali tenang. Angin berhenti berhembus, dan lilin-lilin kembali menyala dengan stabil. Mbak Rani menghela napas panjang, lalu berkata, "Ini belum selesai. Ritual ini hanya menahan dia untuk sementara. Kita perlu melakukan ritual pembebasan untuk memastikan dia tidak kembali." Santi dan Andi saling bertukar pandang, lega sekaligus cemas. Mereka tahu, perjuangan mereka melawan kekuatan gaib Ayu belum berakhir. Malam ritual pembebasan adalah malam yang paling panjang dan mencekam bagi keluarga Andi. Mereka telah menyiapkan segala sesuatunya berdasarkan instruksi Mbak Rani, lilin, hitam baru, garam suci, dupa khusus, dan sebuah kain putih tua yang diberkati di kuil desa terdekat. Mbak Rani memperingatkan bahwa ritual ini tidak akan mudah. Arwah Ayu sudah terlalu lama berada di dunia fana, dan dendamnya begitu dalam sehingga melawan kekuatannya akan membutuhkan pengorbanan spiritual dari setiap anggota keluarga. Pukul 11 malam, keluarga itu berkumpul di halaman belakang. Udara dingin menusuk tulang meskipun langit cerah tanpa awan. Bulan purnama bersinar terang, memberikan cahaya alami yang membuat bayangan sumur terlihat lebih besar dan lebih gelap daripada biasanya. Lilin-lilin hitam yang diletakkan di sekeliling sumur mulai dinyalakan satu persatu oleh Mbak Rani, sementara Santi dan Andi berdiri di samping Dimas, mencoba melindunginya dengan tatapan waspada. Mbak Rani mengenakan pakaian serba hitam, lengkap dengan jimat-jimat kecil yang digantungkan di lehernya. Ia membawa sebuah mangkuk kecil berisi air suci yang telah dicampur dengan rempah-rempah khusus. Matanya tajam, seperti sedang memeriksa setiap sudut kegelapan untuk memastikan bahwa mereka tidak diintai oleh kekuatan lain. "Kita harus fokus," kata Mbak Rani pelan. Suaranya terdengar tegas namun penuh kehati-hatian. "Ayu akan mencoba menggagalkan ritual ini. Dia akan menggunakan apapun yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan." Andi mengangguk, meskipun ia masih merasa tegang. "Apa yang harus kami lakukan?" "Kalian semua harus tetap berpegangan erat," jawab Mbak Rani. "Ya jangan biarkan anak ini melepaskan diri dari kalian, bahkan sebentar pun tidak boleh. Jika dia sampai menyentuh sumur, kita semua dalam bahaya." Santi meremas tangan Dimas dengan erat. Anak itu tampak murung, matanya kosong seperti orang yang sedang bermimpi. Santi tak bisa menahan perasaan takut yang semakin menguat di hatinya. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan Dimas, tapi ia tak tahu bagaimana cara mengembalikan anaknya yang dulu. Mbak Rani mulai membaca mantra dalam bahasa kuno. Suaranya bergema di udara malam, seperti resonansi yang tak terlihat. Setiap kata yang ia ucapkan terasa memiliki bobot, seolah-olah menarik energi gaib dari sekitarnya. Lilin-lilin mulai berkedip-kedip, dan angin dingin mulai berhembus, meskipun tak ada awan atau tanda-tanda cuaca buruk. Tiba-tiba, suara tangisan samar terdengar dari dalam sumur. Tangisan itu semakin keras, disertai dengan jeritan penuh kemarahan. Tanah di sekitar sumur mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. "Aku butuh teman, aku kesepian." Suara itu terdengar. Kali ini, lebih jelas dan lebih dekat. Mbak Rani tidak berhenti membaca mantra. Tangannya mulai bergetar, seperti sedang melawan kekuatan besar yang tak terlihat. Santi dan Andi saling berpegangan erat, mencoba melindungi Dimas yang berdiri di antara mereka. Namun, tiba-tiba Dimas melepaskan diri dari genggaman mereka. Ia berjalan ke arah sumur dengan langkah pasti, seperti sedang dipanggil oleh suara yang hanya dia yang bisa mendengarnya. "Dimas, jangan!" teriak Santi histeris. Andi mencoba mengejar anaknya, tapi sosok wanita berbaju putih muncul di tepi sumur, menatap Dimas dengan mata kosong. Wanita itu mengulurkan tangannya, seperti ingin menarik Dimas masuk ke dalam sumur. "Tidak!" teriak Mbak Rani dengan suara keras. Ia melemparkan segenggam garam suci ke arah sumur. Garam itu berkilauan seperti api, dan sosok wanita itu mundur.
beberapa langkah, menjerit kesakitan. Mbak Rani kembali membaca mantra dengan cepat. Suaranya semakin keras. Cahaya lilin-lilin hitam mulai berkedip-kedip, seperti dipengaruhi oleh kekuatan gaib yang kuat. Akhirnya, dengan satu jeritan terakhir, sosok wanita itu menghilang ke dalam kegelapan sumur. Suasana malam itu kembali tenang. Angin berhenti berhembus, dan lilin-lilin kembali menyala dengan stabil. Mbak Rani menghela napas panjang lalu berkata, "Ini belum selesai. Ritual ini hanya menahan dia untuk sementara. Kita perlu melakukan ritual pembebasan untuk memastikan dia tidak kembali." Santi dan Andi saling bertukar pandang, lega sekaligus cemas. Mereka tahu perjuangan mereka melawan kekuatan gaib Ayu belum berakhir. Malam ritual pembebasan adalah malam yang paling menegangkan bagi keluarga Andi. Udara di halaman belakang terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah alam pun merasakan kekuatan gaib yang akan dilepaskan malam itu. Sumur tua tampak lebih gelap daripada sebelumnya, seperti menelan segala cahaya yang berani mendekatinya. Lilin hitam yang diletakkan di sekeliling sumur oleh Mbak Rani mulai dinyalakan satu persatu, menciptakan lingkaran cahaya yang rapuh melawan kegelapan. Mbak Rani mengenakan jimat-jimat khusus di lehernya dan membawa sebuah mangkuk kecil berisi campuran air suci dengan rempah-rempah kuno. Ia berdiri tegak di depan sumur, sementara Santi, Andi, dan Dimas berdiri di belakangnya, saling berpegangan tangan erat. Mereka semua tahu bahwa malam ini adalah ujian terakhir mereka. Jika gagal, Ayu mungkin tak akan pernah bisa dihentikan. "Kita harus tetap fokus," kata Mbak Rani dengan suara tegas. "Ayu tidak akan melepaskan dendamnya begitu saja. Dia akan mencoba menggagalkan ritual ini." Andi mengangguk, meskipun ia masih merasa gemetar. "Apa yang harus kami lakukan?" "Jangan lepaskan genggaman tangan kalian," jawab Mbak Rani. "Dan jangan biarkan anak ini mendekati sumur, apapun yang terjadi. Jika dia sampai menyentuh sumur, kita semua dalam bahaya." Santi meremas tangan Dimas erat-erat. Anak itu tampak murung, matanya kosong seperti orang yang sedang bermimpi. Ia tak bereaksi ketika ibunya memeluknya, seolah-olah pikirannya sudah tertambat pada sesuatu yang tak terlihat. Mbak Rani mulai membaca mantra dalam bahasa kuno. Suaranya bergema di udara malam. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti memiliki bobot magis yang menarik energi gaib dari sekitarnya. Lilin-lilin mulai berkedip-kedip dan angin dingin mulai berhembus. Meskipun langit cerah tanpa awan, tanah di sekitar sumur mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Tiba-tiba, suara tangisan samar terdengar dari dalam sumur. Tangisan itu semakin keras, disertai dengan jeritan penuh kemarahan. Suara itu bukan lagi permintaan, "Tolong," melainkan seruan balas dendam. "Aku butuh teman. Aku kesepian." Suara itu terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Mbak Rani tidak berhenti membaca mantra. Tangannya mulai bergetar, seperti sedang melawan kekuatan besar yang tak terlihat. Santi dan Andi saling berpegangan erat, mencoba melindungi Dimas yang berdiri di antara mereka. Namun tiba-tiba Dimas melepaskan diri dari genggaman mereka. Ia berjalan ke arah sumur dengan langkah pasti, seperti sedang dipanggil oleh suara yang hanya dia yang bisa mendengarnya. "Dimas, jangan!" teriak Santi histeris. Andi mencoba mengejar anaknya, tapi sosok wanita berbaju putih muncul di tepi sumur, menatap Dimas dengan mata kosong. Wanita itu mengulurkan tangannya seperti ingin menarik Dimas masuk ke dalam sumur. "Tidak!" teriak Mbak Rani dengan suara keras. Ia melemparkan segenggam garam suci ke arah sumur. Garam itu berkilauan seperti api, dan sosok wanita itu mundur beberapa langkah, menjerit kesakitan. Mbak Rani kembali membaca mantra dengan cepat. Suaranya semakin keras. Cahaya lilin-lilin hitam mulai berkedip-kedip, seperti dipengaruhi oleh kekuatan gaib yang kuat. Akhirnya, dengan satu jeritan terakhir, sosok wanita itu mulai larut ke dalam kegelapan sumur. Namun, ritual belum selesai. Mbak Rani mengeluarkan sebuah kain putih tua yang telah diberkati. Ia meletakkannya di atas mulut sumur dan membacakan mantra terakhir. Lilin-lilin hitam tiba-tiba padam satu persatu, meninggalkan kegelapan total selama beberapa detik. Ketika cahaya bulan kembali menerangi halaman belakang, suasana menjadi tenang.
Mbak Rani menghela napas panjang, lalu berkata, "Ini baru permulaan. Kita harus menutup sumur ini selamanya. Tapi ingat, Ayu belum sepenuhnya pergi. Jika kalian mendengar suara tangisan lagi, segera hubungi aku." Santi dan Andi saling bertukar pandang, lega sekaligus cemas. Mereka tahu perjuangan mereka melawan kekuatan gaib Ayu belum benar-benar berakhir. Beberapa hari setelah ritual pembebasan, suasana di rumah tua itu tampak lebih tenang. Lilin-lilin hitam yang digunakan dalam ritual sudah tidak ada lagi, dan sumur telah ditutup sementara dengan papan kayu tebal. Mbak Rani memperingatkan keluarga Andi untuk tidak mendekati sumur itu sampai mereka bisa menutupnya secara permanen dengan semen pekan depan. Namun, meskipun kejadian aneh tampaknya berkurang, Santi merasa ada sesuatu yang masih mengganggu ketenangan mereka. Setiap malam, Santi terbangun oleh mimpi buruk yang sama. Wanita berbaju putih itu menatapnya dengan mata kosong dari balik kaca jendela. Mimpi itu begitu nyata, hingga ia seringkali terbangun dengan napas tersengal-sengal, merasa seperti ada seseorang yang diam-diam mengamati mereka dari luar. Pagi itu, Santi sedang menyapu halaman depan ketika ia melihat bayangan putih bergerak cepat di balik jendela ruang tamu. Ia berhenti sejenak, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya pantulan cahaya atau angin yang menggerakkan tirai. Tapi ketika ia masuk ke dalam rumah, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di cermin besar di ruang tamu, ada bayangan wanita berbaju putih yang berdiri di belakangnya. Wanita itu tampak samar, seperti asap yang bergumpal menjadi satu. Matanya kosong, dan senyumnya terlihat mengerikan, datar, tapi penuh dendam. Santi berbalik cepat, tapi tak ada siapa-siapa di ruangan itu. Ketika ia menoleh kembali ke cermin, bayangan itu sudah hilang. Jantung Santi berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ini hanya efek stres dari semua kejadian beberapa hari terakhir. Tapi ketika ia melihat ke arah jendela, ia melihat bayangan putih itu lagi, kali ini lebih jelas. Wanita itu berdiri di luar, menatapnya dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. "Mas, lihat ini," teriak Santi kepada Andi yang sedang membersihkan dapur. Andi datang dengan cepat, tapi ketika ia melihat keluar jendela, tak ada siapa-siapa di sana. "Apa yang kamu lihat, Sant?" Wanita itu. "Dia ada di sana," kata Santi. Suaranya bergetar. Andi mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin cuma bayangan, San. Kamu terlalu lelah." Tapi Santi tahu apa yang ia lihat. Dan kejadian itu bukan yang pertama kalinya. Malam harinya, suasana semakin tegang. Dimas tidur lebih awal, tapi Santi dan Andi tetap terjaga. Duduk di ruang tamu sambil berusaha saling meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, suara langkah kaki pelan terdengar dari arah halaman belakang. Santi membeku. "Kamu dengar itu? Kamu dengar itu?" Andi mengangguk, lalu bangkit dari kursi. Ia mengambil senter dari meja dan berjalan menuju pintu belakang. Ketika ia membuka pintu, angin dingin langsung menyambutnya. Cahaya bulan menerangi halaman belakang, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Sumur tertutup rapat dengan papan kayu, dan tak ada tanda-tanda aktivitas apapun. Namun, ketika Andi menoleh ke arah jendela dapur, ia melihat bayangan putih yang bergerak cepat. Sosok itu berdiri di dekat sumur, menatap ke arah rumah dengan mata kosong. Andi mundur perlahan, mencoba menahan napas agar tidak panik. "Andi, ada apa?" tanya Santi dari ambang pintu. "Tidak ada apa-apa," jawab Andi, meski suaranya terdengar. "Fufku, ayo masuk." Mereka kembali ke dalam rumah, tapi Santi tahu bahwa suaminya juga melihat sesuatu. Mereka duduk di ruang tamu, saling berpegangan tangan erat. Suara langkah kaki pelan terdengar lagi. Kali ini dari arah kamar Dimas Santi. Langsung berdiri. "Dimas!" Ia berlari ke kamar anaknya, disusul oleh Andi. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat Dimas duduk di tepi kasurnya, matanya kosong menatap ke arah jendela. Di kaca jendela, bayangan wanita berbaju putih itu berdiri, menatap Dimas dengan senyum dingin. "Dimas, lihat Mama," kata Santi, mencoba menarik perhatian anaknya. Tapi Dimas tak bereaksi. Ia hanya bergumam pelan, "Mbak Ayu bilang aku harus ikut dia." Santi merasa tubuhnya membeku. Ia menarik Dimas menjauh dari jendela, sementara Andi menutup tirai dengan cepat.
Namun ketika mereka menoleh kembali ke jendela, bayangan itu sudah menghilang. Esok paginya, Santi memutuskan untuk menghubungi Mbak Rani. Ia tahu ritual pembebasan belum benar-benar berhasil. Ada sesuatu yang masih mengikat Ayu pada dunia ini, dan entitas itu semakin kuat. "Aku akan datang lagi malam ini," kata Mbak Rani setelah mendengar penjelasan Santi. "Tapi kalian harus waspada, jangan biarkan anak itu sendirian, bahkan sebentar pun tidak boleh." Santi mengangguk, meski hatinya dipenuhi rasa takut. Ia tahu, mereka harus bertahan sampai Mbak Rani datang. Tapi, di balik jendela-jendela rumah itu, sosok wanita berbaju putih terus mengamati mereka, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Malam itu, Mbak Rani tiba lebih awal dari yang dijadwalkan. Ia tampak lebih serius daripada biasanya, membawa tas besar berisi benda-benda ritual, dupa khusus, garam suci, lilin hitam baru, dan sebuah patung kecil yang terbuat dari tanah liat. Ada aura tegang yang menyelimuti langkahnya ketika ia memasuki rumah tua itu. "Ini lebih buruk dari yang aku kira," kata Mbak Rani pelan setelah mendengar penjelasan Santi tentang bayangan putih di kaca dan bisikan Ayu kepada Dimas. "Kita tidak punya banyak waktu." Santi dan Andi saling bertukar pandang, cemas dengan apa yang akan terjadi. Mereka tahu bahwa malam ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghentikan Ayu sebelum semuanya terlambat. Mbak Rani meminta keluarga itu berkumpul di halaman belakang lagi. Sumur tua masih tertutup rapat dengan papan kayu tebal, tapi udara di sekitarnya terasa lebih dingin dan lebih berat daripada sebelumnya. Lilin-lilin hitam diletakkan dalam lingkaran sempurna di sekeliling sumur, menciptakan batas spiritual yang rapuh melawan kekuatan gaib. Mbak Rani meletakkan patung tanah liat itu di tengah lingkaran, lalu mulai menyalakan lilin satu persatu. "Kalian semua harus tetap berpegangan tangan," kata Mbak Rani dengan suara tegas. "Jangan biarkan anak ini melepaskan diri, apapun yang terjadi. Jika dia sampai menyentuh sumur, kita semua dalam bahaya." Santi meremas tangan Dimas erat-erat. Anak itu tampak murung, matanya kosong, seperti orang yang sedang bermimpi. Ia tak bereaksi ketika ibunya memeluknya, seolah-olah pikirannya sudah tertambat pada sesuatu yang tak terlihat. Mbak Rani mulai membaca mantra dalam bahasa kuno. Suaranya bergema di udara malam. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti memiliki bobot magis yang menarik energi gaib dari sekitarnya. Lilin-lilin mulai berkedip-kedip dan angin dingin mulai berhembus, meskipun langit cerah tanpa awan. Tanah di sekitar sumur mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Tiba-tiba, suara tangisan samar terdengar dari dalam sumur. Tangisan itu semakin keras, disertai dengan jeritan penuh kemarahan. Suara itu bukan lagi permintaan, "Tolong," melainkan seruan balas dendam. "Aku butuh teman, aku kesepian." Suara itu terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Mbak Rani tidak berhenti membaca mantra. Tangannya mulai bergetar, seperti sedang melawan kekuatan besar yang tak terlihat. Santi dan Andi saling berpegangan erat, mencoba melindungi Dimas, yang berdiri di antara mereka. Namun, tiba-tiba Dimas melepaskan diri dari genggaman mereka. Ia berjalan ke arah sumur dengan langkah pasti, seperti sedang dipanggil oleh suara yang hanya dia yang bisa mendengarnya. "Dimas, jangan!" teriak Santi histeris. Andi mencoba mengejar anaknya, tapi sosok wanita berbaju putih muncul di tepi sumur, menatap Dimas dengan mata kosong. Wanita itu mengulurkan tangannya, seperti ingin menarik Dimas masuk ke dalam sumur. "Tidak!" teriak Mbak Rani dengan suara keras. Ia melemparkan segenggam garam suci ke arah sumur. Garam itu berkilauan seperti api, dan sosok wanita itu mundur beberapa langkah, menjerit kesakitan. Mbak Rani kembali membaca mantra dengan cepat. Suaranya semakin keras. Cahaya lilin-lilin hitam mulai berkedip-kedip, seperti dipengaruhi oleh kekuatan gaib yang kuat. Akhirnya, dengan satu jeritan terakhir, sosok wanita itu mulai larut ke dalam kegelapan sumur. Namun, ritual belum selesai. Mbak Rani mengeluarkan sebuah kain putih tua yang telah diberkati. Ia meletakkannya di atas mulut sumur dan membacakan mantra terakhir. Lilin-lilin hitam tiba-tiba padam satu persatu, meninggalkan kegelapan total selama beberapa detik. Ketika cahaya bulan kembali menerangi halaman belakang, suasana menjadi tenang. Mbak Rani menghela napas panjang, lalu berkata,
Ini baru permulaan. Kita harus menutup sumur ini selamanya. Tapi ingat, Ayu belum sepenuhnya pergi. Jika kalian mendengar suara tangisan lagi, segera hubungi aku. Santi dan Andi saling bertukar pandang, lega sekaligus cemas. Mereka tahu perjuangan mereka melawan kekuatan gaib Ayu belum benar-benar berakhir. Pekan berikutnya, keluarga Andi akhirnya berhasil menutup sumur tua itu secara permanen. Dengan bantuan beberapa pekerja dari desa, mereka menuangkan semen tebal di atas mulut sumur, memastikan tidak ada celah sedikit pun yang tersisa. Mbak Rani mengawasi proses ini dengan cermat, memastikan bahwa ritual penutupan dilakukan sesuai dengan aturan spiritual. Ia membakar dupa khusus di sekitar area sumur dan meletakkan jimat-jimat kecil di bawah lapisan semen sebagai pengaman tambahan. Ini akan memperkuat segel, kata Mbak Rani kepada Santi dan Andi. Tapi ingat, Ayu bukanlah makhluk biasa. Meskipun tubuhnya terjebak di dunia bawah, dendamnya bisa saja tetap ada jika kalian tidak menjaga rumah ini dengan baik. Santi dan Andi mengangguk, meski hati mereka masih dipenuhi rasa cemas. Mereka tahu bahwa penutupan sumur ini bukan akhir dari semua masalah. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang belum sepenuhnya terungkap. Beberapa hari setelah penutupan sumur, suasana di rumah tua itu tampak lebih tenang. Dimas mulai berbicara lagi, meskipun ia masih sering melamun. Santi dan Andi mencoba untuk kembali ke rutinitas normal. Tapi bayangan-bayangan masa lalu terus menghantui mereka. Suatu malam, ketika keluarga itu sedang duduk di ruang tamu, suara langkah kaki pelan terdengar dari arah halaman belakang. Semua orang membeku. Suara itu terdengar mendekat, lalu berhenti tepat di balik pintu belakang. Andi, bisik Santi, suaranya bergetar. Andi bangkit perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Ia mengambil senter dari meja dan berjalan menuju pintu belakang. Ketika ia membuka pintu, angin dingin langsung menyambutnya. Halaman belakang tampak kosong, hanya ada sumur yang tertutup rapat dengan semen tebal. Tapi ketika ia menoleh ke arah jendela dapur, ia melihat bayangan putih yang bergerak cepat. Sosok itu berdiri di dekat sumur, menatap ke arah rumah dengan mata kosong. Andi, apa yang kamu lihat? Tanya Santi dari ambang pintu. Andi tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah sumur, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, ketika ia menoleh kembali ke jendela, sosok itu sudah menghilang. Esok paginya, Santi terbangun oleh mimpi buruk yang sama seperti sebelumnya. Wanita berbaju putih itu menatapnya dari balik kaca jendela, matanya kosong namun penuh kemarahan. Santi merasa napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya dipenuhi keringat, dingin. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi, tapi ketika ia melihat ke arah jendela, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di cermin besar di ruang tamu, ada bayangan wanita berbaju putih yang berdiri di belakangnya. Wanita itu tersenyum tipis, lalu berbisik pelan, "Aku akan selalu menunggu." Santi berteriak histeris, mencoba menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Ketika Andi datang untuk menenangkannya, ia melihat ke arah cermin, tapi tak ada siapa-siapa. "Dan sana, Sant, kamu nggak apa-apa?" tanya Andi. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku melihatnya," kata Santi, suaranya bergetar. Andi mencoba menenangkan istrinya, tapi ia tahu bahwa kejadian ini belum benar-benar berakhir. Ada sesuatu yang masih mengikat Ayu pada dunia ini, dan entitas itu tidak akan pernah menyerah begitu saja. Malam harinya, keluarga itu memutuskan untuk tidur lebih awal. Mereka berharap bahwa semuanya akan kembali normal setelah beberapa waktu. Namun, ketika Santi terbangun tengah malam, ia mendengar suara tangisan samar dari halaman belakang. Suara itu terdengar seperti jeritan seorang anak kecil yang memanggil-manggil. "Dimas!" Suara itu berbisik pelan. Santi langsung duduk tegak, jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke arah Dimas yang sedang tidur di kasur sebelahnya. Anak itu tampak tenang, tapi bibirnya bergerak-gerak pelan, seperti sedang berbicara dalam tidurnya. "Mbak Ayu," gumam Dimas pelan. Santi merasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Ia tahu Ayu belum sepenuhnya pergi. Entitas itu masih ada di sana, menunggu kesempatan untuk kembali. Keesokan paginya, keluarga itu memutuskan untuk pindah dari rumah tua itu. Mereka tak ingin mengambil risiko lagi. Setelah mengemas barang-barang mereka, mereka meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang.
Namun, saat mereka melewati jalan berdebu yang sama seperti hari pertama mereka tiba, Santi melihat sesuatu di kaca spion mobil. Di halaman belakang rumah tua itu, sosok wanita berbaju putih berdiri di dekat sumur, menatap mereka dengan mata kosong. Sosok itu tersenyum tipis, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Santi menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal, Ayu akan selalu menunggu.